Selamat siang, bertemu lagi di video saya. Kali ini saya ingin bercerita atau memberikan informasi mengenai tarif air minum dari sisi teknis dan historis. Nah, mengapa saya membuat video ini? Jadi mungkin bagi kita semua yang pernah atau sedang berlangganan PDAM di rumah ya, kita tentu tahu bahwa tiap bulan kita membayar tagihan air tersebut. Nah, cuman tidak semua mungkin atau sebagian dari kita mungkin tahu ataupun bahkan tapi sebagian tidak tahu sebenarnya tarif air minum itu seperti apa. Nah, ini saya coba membuatkan video untuk memberikan informasi bagi teman-teman mengenai tarif air minum. Kebetulan tesis saya itu berkaitan tentang tarif ini sehingga sedikit banyak materi yang saya jelaskan ini berasal dari kajian yang sudah saya lakukan pada tesis tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman. Nah, pertama saya jelaskan mengenai definisi terlebih dahulu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tarif itu adalah harga satuan jasa atau aturan pungutan. Jadi jasa yang kita gunakan itu ada harga satuannya yang disebut dengan tarif. Nah, khusus untuk tarif air minum, definisi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala daerah untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan BUMD air minum yang wajib dibayar pelanggan. Ada tiga highlight pada definisi ini ya yang saya berikan. Yang pertama adalah biaya jasa layanan air minum. Seperti tadi definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa tarif itu adalah harga satuan jasa. Nah, ini juga sama biaya jasa. Jadi karena PDAM atau BUMD air minum tersebut memberikan jasa layanan untuk penyediaan air minum, maka ada biayanya. Kemudian ditetapkan oleh kepala daerah. Maka memang tarif air minum di daerah kita itu dikeluarkan berdasarkan peraturan kepala daerah. Misalkan kalau di kota itu dikeluarkan oleh berdasarkan peraturan wali kota, kemudian kalau misalkan di kabupaten berdasarkan peraturan bupati dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah wajib dibayar. Jadi bagaimanapun selama kita menggunakan jasa layanan penyediaan air tersebut, maka kita tentu saja wajib untuk membayar ya. Itu juga harus diingat. Nah, jenis-jenis tarif air minum. Nah, kita mungkin tahu bahwa tarif air minum itu oke, kita dikenakan berapa rupiah. Nah, sebenarnya ada jenis tarif atau jenis struktur tarif yang digunakan di seluruh dunia. Seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah decreasing block tarif. Nah, decreasing block tarif ini adalah tarif di mana harga lebih rendah dikenakan bagi pelanggan yang mengkonsumsi air lebih tinggi atau lebih banyak. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi, harganya semakin rendah di blok selanjutnya semakin besar. Tapi ini jenis tarif seperti ini sebenarnya sudah jarang digunakan ya untuk air minum. Nah, yang kedua adalah increasing block tarif atau IBT. Nah, ini yang cukup banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Nah, IBT ini adalah tarif yang menetapkan di mana untuk blok konsumsi pertama, jadi dalam tarif itu ada beberapa blok konsumsi. Nah, untuk blok konsumsi pertama, dia ditentukan tarif rendah. Kemudian, untuk blok selanjutnya, dia semakin meningkat. Blok kedua lebih tinggi, blok ketiga lebih tinggi, dan seterusnya. Nah, tarif ini, seperti tadi saya sebutkan, banyak digunakan di berbagai negara di dunia, tapi kebanyakan digunakan oleh negara-negara berkembang. Nah, tarif ini biasanya ditetapkan dengan ada pembedaan blok konsumsi dan kategori pelanggan. Misalkan kategori pelanggannya itu ada domestik, komersial, industri, dan lain-lain. Nah, kemudian ada jenis tarif UPR atau Uniform Price with Rebate. Nah, kelemahannya dari tarif IBT ini adalah
tarifnya berbeda, sehingga mungkin bagi beberapa orang terasa tidak adil. Nah, oleh karena itu, ada juga yang menetapkan tarif tetap. Jadi, seperti UPR ini, dia menetapkan harga yang sama untuk setiap meter kubik airnya. Tapi, ada subsidi yang diberikan per satuan meter kubik tersebut. Jadi subsidi itu tidak ditargetkan berdasarkan pelanggan mana yang berhak disubsidi atau tidak, tapi berdasarkan pemakaiannya. Nah, IBT perbedaannya adalah IBT ini menetapkan subsidi juga, tapi dia subsidinya dikenakan pada kelompok pelanggan tertentu. Nah, itu bedanya. Nah, yang selanjutnya adalah tarif dinamis. Nah, tarif dinamis ini adalah tarif yang berubah sepanjang waktu tergantung dari nilai kelangkaan air baku. Jadi di beberapa negara itu ada menggunakan seperti ini, misalkan sumber airnya itu pada musim hujan dia debit air bakunya besar, tapi pada musim kemarau air bakunya sedikit, sehingga harga untuk perusahaan penyediaan air atau PDAM di sana itu untuk mengadakan membeli air bakunya itu lebih mahal pada musim kemarau. Nah, oleh karena itu tarifnya juga berubah sesuai dengan harga air bakunya. Nah, tarif ini biasanya ditetapkan bagi negara-negara yang sudah sangat concern terhadap konservasi air. Jadi bagaimana pada musim kemarau masyarakat juga membeli air dengan harga lebih tinggi sehingga dia mengurangi pemakaian airnya. Jadi air tetap tercukupi, kebutuhan air masyarakat tetap tercukupi walaupun ketersediaan airnya lebih sedikit. Gitu. Nah, jenis struktur tarif yang digunakan oleh beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia, itu adalah IBT sebagian besar. Nah, mengapa sebenarnya IBT itu banyak digunakan oleh negara-negara di dunia, terutama negara berkembang? Karena yang pertama, IBT ini dianggap memenuhi atau menerapkan prinsip keadilan di mana rumah tangga yang kaya mensubsidi rumah tangga yang miskin. Kemudian prinsip keadilannya juga karena menetapkan harga yang tinggi untuk industri dan komersial. Dan yang ketiga adalah mendukung konservasi karena IBT ini menetapkan harga yang lebih tinggi untuk konsumsi yang juga lebih banyak. Jadi maksudnya dia memaksa masyarakat apabila mengkonsumsi ingin membayar lebih rendah, maka dia perlu mengurangi konsumsinya gitu. Sehingga apabila dia memakai lebih banyak, maka dia juga akan membayar lebih banyak. Nah, oleh karena itu masyarakat dipaksa untuk menghemat pemakaian airnya apabila dia ingin membayar lebih rendah seperti itu. Nah, ini beberapa contoh struktur tarif di dunia dan di Indonesia. Ini salah satu yang untuk yang di dunia adalah yang digunakan di Bolivia tahun 1997 ya. Kita lihat sama-sama bahwa misalkan seperti ini adalah tarifnya. Nah, untuk domestik, jadi dia dibedakan berdasarkan volumenya. Misalkan untuk sampai dengan 1 sampai 30 meter kubik, dia tarifnya ini segini, kemudian pemakaian di atasnya itu tarifnya lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Sedangkan sambungan untuk komersial, pemakaian pertamanya dia harganya sudah jauh lebih tinggi daripada rumah tangga. Dan industri, apalagi itu udah paling tinggi nilainya. Nah, ini yang tadi sebutkan IBT itu dianggap menggunakan prinsip keadilan. Nah, ini contoh di Indonesia ya, saya ambil contoh di PDAM Sleman, dia membedakan berdasarkan kelompok pelanggan. Jadi ada kelompok 1, 2, 3, dan kelompok khusus, di mana tarifnya pertama dibedakan berdasarkan kelompok pelanggannya, dan yang kedua dibedakan berdasarkan konsumsinya. Jadi konsumsi yang lebih tinggi, maka dia juga akan membayar lebih tinggi. Seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya tahapan mendesain struktur IBT ini? Nah, ini ada tahapannya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menentukan jumlah blok konsumsi. Nah, menentukan jumlah blok konsumsi ini tentu bisa salah satunya adalah dengan cara melihat tren pemakaian air dari pelanggan. Tapi
Untuk di Indonesia biasanya secara umum sudah seperti ini. Ada 3 minimal. 0 sampai 10, 11 sampai 20, dan lebih dari 21. Kenapa? Karena di Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 tahun 2016 itu sudah disebutkan bahwa blok pertama adalah sampai dengan 10 meter kubik, dan blok kedua atau setelahnya itu lebih dari 10 meter kubik. Nah, ini yang biasanya digunakan di Indonesia. Tahapan yang kedua adalah menentukan volume pemakaian air pada blok konsumsi. Ya, seperti tadi, blok 1 volumenya berapa, blok kedua volumenya berapa, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu menentukan tarifnya. Ada perhitungannya tersendiri untuk penentuan tarif tersebut. Nah, walaupun IBT dianggap struktur tarif yang bagus untuk negara-negara berkembang, tapi sebenarnya terdapat kekurangannya. Kekurangannya adalah bahwa struktur IBT ini bisa adil kalau semua pelanggannya itu memiliki sambungan sendiri atau meteran sendiri. Tapi kalau satu meteran digunakan oleh beberapa rumah tangga, lebih dari satu rumah tangga, maka keadilan itu tidak terjadi. Anomalinya seperti apa? Anomali ini sering terjadi. Secara simpel kita contohkan seperti ini. Misalkan tarif rendah, tarif dasar, dan tarif penuh. Ini di Indonesia biasanya menetapkan 3 jenis tarif ini. Ada tarif rendah, tarif dasar, dan tarif penuh. Misalkan tarifnya ditentukan seperti ini. Untuk konsumsi sekian tarif rendah, untuk konsumsi sekian tarif dasar, untuk konsumsi sekian tarif penuh gitu misalkan. Nah, kita hitung untuk apabila satu keluarga itu menggunakan 1 meteran atau 1 meteran digunakan oleh satu keluarga. Nah, misalkan pemakaian air dalam 1 bulan itu adalah 9 meter kubik. Nah, oleh karena itu dalam 1 bulan dia akan membayar sebesar 40.000, yaitu pemakaian 0 sampai 10 dikenakan 4.000, jadi 4.000 dikalikan dengan 9, 36.000. Tapi biasanya di Indonesia itu 0 sampai 10 dia dianggap pemakaiannya tetap 10, bukan di bawah itu. Tidak berdasarkan realnya. Kalau lebih dari 10 baru dihitung persatuan kubiknya. Sehingga dia akan membayar 40.000 per bulan. Ini untuk satu kakak yang terdiri dari 5 orang. Nah, bagaimana kalau satu sambungan rumah itu misalkan digunakan oleh 5 kakak yang jumlah orangnya per kakak pun misalkan sama 5 orang. Sehingga total dia akan digunakan oleh sekitar 25 orang. Nah, ternyata kalau di total itu per bulannya adalah untuk 1 meteran itu sampai 45 meter kubik. Sehingga total rekeningnya adalah 265.000. Dan jika dibagi rata, 5 kakak tersebut membayar masing-masing 53.000 per bulan. Nah, di sini terlihat bahwa jika 1 meteran digunakan oleh satu kakak, dia membayar lebih rendah untuk pemakaian yang sama. Gitu. Tapi kalau satu sambungan, satu meteran digunakan lebih dari satu kakak, maka setiap kakak itu akan membayar lebih tinggi dengan untuk pemakaian air yang sama. Ini anomali tersebut. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia juga sama, struktur tarifnya menggunakan struktur IBT seperti tadi saya contohkan di PDAM Sleman tadi, itu juga struktur IBT. Nah, peraturan apa yang mendasari penetapan tarif air minum di Indonesia? Itu adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 dan 2016, di mana peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 tahun 2006 dan juga yang merubah peraturan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 2 tahun 98. Secara umum, struktur tarifnya seperti ini. Jadi dibagi berdasarkan kelompok pelanggannya, kelompok 1, 2, 3, dan kelompok khusus. Kemudian ada blok pertama, itu adalah sampai dengan 10 meter kubik, dan blok di atas 10 meter kubik. Ini blok kedua ini bisa dibagi sebenarnya menjadi beberapa blok, tapi secara umum di Indonesia dibaginya sampai dengan 3 blok, seperti tadi contohnya. Nah, jenis tarifnya ini seperti ini, ada untuk kelompok 1, blok 1 tarif rendah, setelahnya tarif dasar. Kelompok 2
blok 1 tarif dasar, setelahnya tarif penuh, kelompok 3 blok 1 tarif penuh, selanjutnya tarif penuh, dan kelompok khusus ini berdasarkan kesepakatan. Jadi misalkan untuk industri biasanya itu berdasarkan kesepakatan antara perusahaan atau PDAM dengan industri tersebut. Nah, jenis tarif ada 3, yaitu ada tarif dasar, tarif rendah, dan tarif penuh. Tarif dasar ini biasanya diperoleh dengan membagi biaya usaha dengan volume produksi yang dikurangi dengan kehilangan air standar, biasanya kalau ditetapkan itu 20%. Kemudian tarif rendah ini adalah tarif dasar yang sudah dihitung dikurangi dengan subsidi. Subsidi ini ditentukan oleh PDAM. Sebenarnya subsidi ini ada 2 jenis ya. Ada subsidi untuk tarif dan ada subsidi dari Pemda kepada PDAM. Nah, yang dimaksud di sini adalah subsidi tarif. Biasanya ditentukan oleh PDAM mau disubsidi berapa sih. Nah, subsidi ini nanti akan dibayar di tarif penuh bagi pelanggan yang membayar tarif penuh. Yang ketiga ada tarif penuh, yaitu tarif dasar ditambah dengan subsidi silang dari sini. Subsidi silang ditambah dengan tingkat keuntungan. Berapa tingkat keuntungan yang diinginkan oleh PDAM tersebut. Gitu. Nah, biasanya kalau dalam peraturan Menteri Dalam Negeri 71 tahun 2016, tingkat keuntungan yang ditargetkan biasanya 10% dikalikan dengan aktiva produktif dari perusahaan tersebut, dari PDAM. Nah, berarti perhitungannya adalah aktiva produktifnya berapa, 10% dari aktiva tersebut berapa. Nah, begitulah sekian tingkat keuntungan yang ingin dicapai sehingga tarifnya bisa dihitung. Nah, dalam perhitungan tarif, apa saja sih komponennya? Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama, biaya usaha. Nah, biaya usaha ini semua biaya yang dikeluarkan ya, tidak hanya untuk memproduksi airnya, tapi semuanya. Misalkan ada untuk produksi, kemudian untuk operasional, termasuk gaji, begitu ya, ada biaya lain-lain dan sebagainya, seluruhnya biaya tersebut. Nah, biaya usaha ini nanti kalau bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam harus memperoleh data dari laporan keuangan PDAM selama beberapa tahun. Itu yang harus dapat dilihat dari sana. Yang kedua, volume air terjual secara historis. Jadi maksudnya dalam beberapa tahun terakhir ya, kita bisa tahu sebenarnya volume air terjual dalam 1 tahun itu berapa. Nah, ini biasanya bisa kita ketahui dari laporan teknik atau laporan laporan penjualan air itu dari PDAM-nya. Nah, kemudian ada kehilangan air. Jadi tapi kalau dalam perhitungan Permendagri ini kehilangan air itu ditetapkan 20%. Jadi kehilangan air standar yang digunakan. Tapi di beberapa negara yang lain ada yang menggunakan kehilangan air realnya yang nyata. Jadi tiap bulan itu ada perhitungan kehilangan air berapa dan untuk 1 tahun dirata-ratakan berapa persen kehilangan airnya. Atau kehilangan air ini disebut juga dengan NRW ya, atau non revenue water, itu air yang tidak terbayar ya, tidak masuk rekening, air yang tidak masuk ke rekening. Yang keempat itu adalah subsidi dan target keuntungan. Nah, subsidi yang saya maksudkan tadi sama, yaitu subsidi yang ditetapkan oleh PDAM untuk subsidi silang. Jadi subsidi yang dikenakan kepada pelanggan tarif rendah yang dialihkan ke tarif penuh seperti tadi. Kemudian target keuntungan seperti juga tadi saya sebutkan berapa keuntungan yang diinginkan tercapai oleh PDAM. Nah, kemudian adalah penerimaan yang kelima adalah penerimaan publik dan politis. Jadi dalam penetapan tarif biasanya setelah menghitung tarif PDAM dan Pemda itu mensosialisasikan rencana tarifnya kepada masyarakat. Biasanya itu dalam bentuk bukan dalam bentuk ya, biasanya itu mengundang perwakilan pelanggan, perwakilan komunitas pelanggan. Nah, itu biasanya diundang, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat tarifnya berapa. Jika masyarakatnya setuju, ditetapkan. Jika tidak, mungkin ada negosiasi lagi seperti apa. Nah, kemudian ada juga penerimaan politis. Jadi maksudnya apakah
karena ini tarif ini akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, maka kepala daerah itu yang nanti mempertimbangkan juga politisnya seperti apa. Karena tentu saja tarif ini sangat penting artinya bagi aspek politis ya, penerimaan publik dan politis. Bagaimana masyarakat menerima keputusan dari kepala daerah tersebut. Nah, itu juga membuat elektabilitas juga seperti itu ya, sehingga ada aspek politisnya di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung? Nah, proses perhitungan ini ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016. Detailnya sangat banyak, jadi mungkin saya akan membuatkan video yang lain khusus untuk proses perhitungan. Jadi sekedar agar kita mungkin paham saja ya bagaimana keluarnya tarif tersebut. Tapi mungkin tidak di video ini. Intinya adalah apabila Anda ingin mencoba untuk menghitung, perlu data-data seperti tadi, komponen data tadi yang harus diambil. Ada beberapa angkanya di PDAM, sehingga harus diminta terlebih dahulu. Kemudian formulanya menggunakan Permendagri 71 tahun 2016. Cara menghitungnya saya akan sampaikan di video selanjutnya. Baik, sementara mengenai tarif air, saya sampaikan mungkin informasinya hanya segini sejauh ini. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di komentar ya. Kita tunggu untuk video selanjutnya mengenai cara menghitung tarif air minum. Selamat siang.